namanya personal financial management, biar malah Bapak Ibu biar tambah pinter ya, nambah ilmu sedikit. Ya, oke, ini salah satu materi saya waktu kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini materi saya tanggal ini kalau nggak salah 8 atau 9 tahun yang lalu ya. Ini di Malaysia tanggal 29 Desember 2014 saya udah ngisi acara ini tentang personal financial management. Ya ini di Trader Hotel dulu Malaysia tanggal 29 Desember. Jadi udah 8 tahun yang lalu ini materi. Jadi sekarang saya pengen sampaikan lagi materi ini ke Bapak Ibu biar Bapak Ibu nambah ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan? Kalau Bapak Ibu kalau pencetnya jawab, kalau kelihatan jawab kelihatan. Kelihatan ya? Oke, jadi saya lanjut Bapak Ibu. Ini materi tentang personal financial management. Kenapa penting? Karena ini materi tentang bagaimana Bapak Ibu dapat mengatur keuangan. Jangan nanti udah dapat bonus, sudah dapat uang, nanti uangnya salah digunakan. Ya, jadi saya kembali lagi. Ya, ini ya. Jadi objektifnya dari presentasi ini yang pertama, Bapak Ibu, to highlight and help participant understand the need for and benefit of financial management. Artinya, kenapa sih penting personal financial management ini? Saya sengaja nggak translate ini ke Bapak Ibu materinya, supaya Bapak Ibu nanti biar terbiasa juga pakai bahasa Inggris, karena bisnis yang Bapak Ibu jalani adalah bisnis tingkat global, bisnis tingkat dunia, bahasa Inggrisnya tolong ditingkatkan ya. Jadi dari evaluasi saya di manajemen, rata-rata orang-orang yang komplain itu adalah orang-orang yang tidak paham tentang bisnis ini. Orang-orang yang bergabung di Goldcoin itu hanya sekedar cuma cari cuan-cuan doang. Orang yang gabung ke sini cuma mau naruh duit lalu diam lalu tidur dapat duit. Ya. Jadi tidak memahami resikonya, tidak mengerti tentang peluangnya, tidak mengerti tentang bagaimana cara menjalankannya. Dan yang komplain tuh orangnya itu aja saya lihat ya, dan rata-rata mohon maaf tidak berpendidikan. Jadi Bapak Ibu hati-hati komentar di sini ya. Saya catat orang-orang yang komentarnya nyeleneh, yang komentarnya ini saya langsung catat. Di depan saya ada buku catatan, jadi ini nanti akan saya share ke Bapak Ibu ya. Saya nggak akan lama di presentasi yang ini karena nanti kita akan lebih banyak coret-coretannya supaya Bapak Ibu bisa belajar. Oke, yang pertama. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengerti manfaat dari personal financial management ya. Kemudian yang kedua, to introduce participants to some available avenues to strategic personal financial management and investment tools. Jadi memang di sini ada presentasi saya ini untuk teman-teman yang mau investasi, yang mau belajar tentang keuangan yang lebih dalam ya. Ini sudah saya isi 8 tahun yang lalu materi tentang ini. Tapi nanti saya tidak akan terlalu banyak di situ, saya akan lebih ke inti-intinya saja. Dan yang ketiga, ya ini beberapa faktor kalau Anda untuk investment saya skip, ini enggak ini. Dan yang terakhir yang keempat adalah highlight untuk good financial management tips. Oke. Jadi nanti gimana caranya nanti saya akan ini. Ya, jadi ada dua hal Bapak Ibu kalau mau gabung di Goldcoin ini ada dua hal ya. Jadi dua katanya itu di Goldcoin, pertama saving dan yang kedua kreditnya. Jadi orang yang join di Goldcoin itu harus mengerti ya cara bagaimana mengelola uang atau bagaimana menyisihkan uang sehingga dia bisa bergabung di Goldcoin. Pada saat Anda bergabung di Goldcoin sebenarnya Anda sudah menyimpan uang Anda. Jadi misalkan Anda join 250.000 atau 3.150.000, sebenarnya Anda itu udah bayar menyimpan uang untuk Anda belajar ya. Setelah Anda belajar, setelah Anda mengerti di sini di dunia kripto, di dunia blockchain, di dunia keuangan, Anda nanti bisa menjalankan bisnis Anda sendiri. Jadi if your reason for becoming rich is to look rich, you will never become rich. Nah, ini penting Bapak Ibu sebelum saya masuk. Jadi kalau alasan Bapak Ibu join ke Goldcoin ya, hanya pengen terlihat kaya, pengen terlihat keren, maka Bapak Ibu nggak akan pernah kaya ya. Karena di Goldcoin ini Bapak Ibu akan benar-benar diajarin, digembleng bagaimana jadi seorang CEO, jadi seorang pengusaha, jadi seorang pejuang ya di Goldcoin. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir Bapak Ibu di Goldcoin ini hanya belajar gitu-gitu aja ya. Jadi semuanya yang
udah komit kayak Pak Edi dari Jawa Timur ya, itu sudah bentar lagi jadi CEO untuk pulsa decentralized token kayak Coach Suryani. Di sini sudah CEO GoPen, ada juga CEO Borobudur Token, CEO Bali Token, yang mereka depan mata Anda sudah menjadi pengusaha sukses. Jadi ke depan bagaimana Anda bisa mampu untuk minimal sama lah dengan mereka ya. Nah, jadi apa itu personal financial management ya? Jadi personal financial itu apa sih coach ya? Saya akan panjang-panjang di sini karena saya akan langsung ke contoh. Kalau saya panjang-panjang juga Anda nanti nggak penting. Jadi personal financial management itu adalah proses ya, proses bagaimana Anda planning. Planning itu merencanakan, kemudian controlling, mengontrol daripada personal financial resource, ada sumber-sumber pendapatan Anda. Jadi nanti Anda pendapatannya sudah ada. Nah, itu bagaimana Anda merencanakan, kemudian Anda mengontrol keuangan Anda semua. Ya, jadi saya nggak akan banyak di sini karena ini agak-agak berat ya. Jadi, nah ini penting. Jadi personal financial management ini juga untuk pertama building your financial future. Jadi bagaimana keuangan Bapak Ibu 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu dibangun dari hari ini. Kemudian building financial freedom, sebagaimana nanti kita pengen bebas pasti ya, pengen ngelakuin apa aja kalau udah punya uang banyak gitu. Tapi untuk menjadi seorang kaya, jadi seorang pengusaha itu tidak mudah ya. Yang ketiga juga financial security planning untuk keuangan Bapak Ibu. Yang keempat, building financial prosperity. Bagaimana Bapak Ibu nanti bisa sejahtera dengan mengatur keuangan yang benar ya. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di luar, banyak di GoPoint ini masih kerja di luar gitu ya. Jadi ada catatan nih, take opportunity while still working. Jadi masih kerja, ambil peluang di GoPoint contohnya, atau di tempat lain silakan. Ya, untuk build your retirement cash. Jadi Bapak Ibu untuk mau pensiun dari sekarang dibangun ya. Nah, saya nggak terlalu panjang nih, karena ini saya nanti akan coret-coret ke Bapak Ibu ya. Jadi sambil nanti Bapak Ibu bisa tanya, sambil nanti saya bisa coret-coret ya. Ini ada ini Bapak Ibu, ada sebuah quote ya. Jadi, are you not tired of working so hard to make someone else rich? Jadi Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan orang ya, atau yang bekerja di di bisnis yang lain atau di perusahaan yang lain, silakan Anda tanyakan. Jadi apa Bapak Ibu nggak capek kerja nih untuk memperkaya orang lain? Ya, itu harus Bapak Ibu pikirkan. Ya, jadi what have you learned from years job you have done? Apa yang udah Bapak Ibu pelajari nih setelah bekerja di perusahaan itu udah 10 tahun, udah 20 tahun, udah 30 tahun ya. Jadi do you want to become wealthy? Kalau pengen kaya, then you must manage your own financial. Jadi your own financial life well, and do not let someone else or mismanage it for you. Maksudnya gini, jadi kalau Bapak Ibu pengen kaya, berarti Bapak Ibu harus mulai belajar mengatur keuangan sebelum ya orang lain yang ngatur keuangan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kerja cuma ngarap gaji, itu berarti hidup Bapak Ibu diatur sama orang. Kenapa? Karena gaji itu sama dengan untuk operasional dan hidupnya Bapak Ibu. Lah kalau ngarapin gaji, kapan mau prosperity-nya, kapan mau sejahteranya? Makanya Bapak Ibu join di Goldcoin ini, saya yakin semuanya pasti pengen nambah ilmu, nambah penghasilan, nambah pendapatan, karena pengen juga sejahtera. Ya, saya nggak panjang di sini, benar. Sebentar, kalau ini udah karena saya ini. Nah, nih ada nih Bapak Ibu fakta ya. Kita ngabisin waktu sampai umur 25 tahun lah ya di sekolah. Bapak Ibu udah belajar, pasti udah ada yang di sini pada sekolah, kuliah semua. Tapi nggak ada satupun yang ngajarin tentang cari duit. Ya, cari duit, ngelola duit, kontrol duit, itu nggak ada yang ngajarin Bapak Ibu soal itu. Kalaupun ada teori-teori, hanya teori. Ingat loh Bapak Ibu, 25 tahun ngabisin waktu di sekolah, tapi nggak ada yang ngajarin soal duit. Ya. Kemudian Bapak Ibu belajar sampai umur 25 tahun itu, kemudian bekerja Bapak Ibu 30 sampai 35 tahun ya, kerja dari tamat 25 sampai umur 55.
kemudian Bapak Ibu mendapatkan dipekerjakan selama 30 sampai 35 tahun, kemudian bergantung pada tabungan Bapak Ibu setelah dari gaji, ya, kemudian setelah pensiun itu apa yang diharapkan selain dari gaji pensiun sama tabungan. Sementara ya lifestyle change, ya, gaya hidup berubah. Begitu Bapak Ibu pensiun, gaya hidup itu berubah juga. Jadi pengen berharap Bapak Ibu hidup sampai umur 85 tahun, saya rasa itu susah, ya. Jadi kalau tanpa tabungan yang cukup, Bapak Ibu benar-benar mengerikan untuk pensiunnya. Makanya di sini kita belajar di Goldcoin ini pelan-pelan belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha, pelan-pelan belajar bagaimana manage keuangan, memanage masa depan. Ya, itu nanti pelan-pelan. Ya, jadi ini fakta Bapak Ibu, if you have are not free. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada duit, ya susah memang hidup. Jadi rasanya hidup rasanya mau mati gitu ya kalau nggak ada duit. Tapi kalau punya duit, orang yang mau mati bisa diselamatin gitu. Jadi itu facts of life namanya Bapak Ibu. Jadi fakta kehidupan. If you have no money, you are not free. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Ilmu ini berlaku di seluruh dunia. Yang kedua, a lot of money will not make you a good person, but will give you a chance to live the way you want. Jadi memang kalau punya banyak uang, ya nggak bisa membuat Bapak Ibu jadi orang yang baik. Tapi paling tidak uang itu mampu untuk membuat Bapak Ibu hidup seperti yang Bapak Ibu inginkan. Ibu pengen hidup seperti apa? Pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya tabungan yang cukup, pengen anak sekolah di luar negeri. Itu live the way you want. Jadi kehidupan yang Bapak Ibu inginkan. The secret to financial freedom is to earn a lot of money and not get a good job or look for greener pasture. Jadi rahasianya sebenarnya untuk financial freedom itu Bapak Ibu atau bebas finansial itu adalah punya banyak penghasilan, ya, tapi ya nggak kerja ya Bapak Ibu ya, karena kalau kerja ya susah dapetin penghasilan. Nah, makanya the secret. Nah, ini nih, saya nyampe di sini aja nih untuk yang bahasa Inggrisnya. Habis itu nanti saya akan breakdown ke bawah, nanti kita pakai bahasa Indonesia. The secret to earning a lot of money. Nah, ini nih kuncinya. Bagaimana mendapatkan banyak uang? Bagaimana mendapatkan banyak uang? Ya, mana mendapatkan banyak uang itu ilmunya adalah MSI, multiple source of income. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu yang akan kita ajarkan, multiple source of income di Goldcoin. Jadi malam ini materinya itu penting untuk Bapak Ibu pahami karena kita akan belajar tentang multiple source of income di Goldcoin. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya hidupin tabletnya dulu. Oke, saya pindah ke sebelah, tapi saya next dulu aja Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal. Saya langsung aja, karena nggak mungkin Bapak Ibu ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini punya uang, ya gimana caranya Bapak Ibu untuk untuk menghabiskan uang, ya. Jadi Bapak Ibu tuh harus punya perencanaan dulu sebelum saya masuk ke presentasi yang selanjutnya di multiple source of income di Goldcoin. Jadi Bapak Ibu nanti saya biar nggak bingung, ya. Kenapa nih begini Coach Adam? Kenapa begitu? Kenapa ada ini lagi? Kenapa ada itu? Nah, jadi malam ini Bapak Ibu paham bahwasannya Bapak Ibu biar mengerti bagaimana caranya nanti untuk di sini, ya. Jadi Bapak Ibu oke. Ya, saya udah join di tablet saya yang satu lagi. Saya coba cek ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini punya pendapatan. Jadi pendapatan ini bisa di-share 25-35%-nya ya untuk sewa rumah, sewa bayar kontrakan, ya, bayar-bayar ini dan bayar-bayar itu. 25%-nya untuk makan, ya. Kemudian 10% kalau Bapak Ibu mau pengen tabungan untuk baju, transportasi, ya 5% untuk ya relatif lah, mungkin untuk orang tua, dibagi orang tua atau ke anak, ya.
5%-nya untuk insurance, education, 10-20% baru Bapak Ibu tabung, 10% lagi mungkin untuk ke gereja, untuk ke masjid, untuk ke pura ya, yang 10% lagi emergency. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, pengeluaran Bapak Ibu ya. Ini pengeluaran Bapak Ibu ini kalau seandainya Bapak Ibu orang Indonesia ya, itu pengeluarannya rata-rata sekitar 6 jutaan sebulan wajib nih. Ya mulai dari beras, ya ikan, ayam, tahu, tempe, sayur, bumbu dapur, susu, minyak tanah, ya air galon, perlengkapan mandi, kosmetik, perlengkapan mencuci, rekening listrik, rekening air, iuran sekolah anak, kontrakan, bensin dan parkir, pulsa suami dan istri, transport, dan biaya tak terduga. Ya ini di luar biaya lain seperti cicilan rumah, pendidikan, anak kuliah, dan lain-lain. Betul nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Ini saya tahu nih Bapak Ibu nih kebutuhan utamanya nih sekitar 6 jutaan di Indonesia, 6,2 juta loh. Jadi kalau penghasilan Bapak Ibu tidak di atas 6 juta tinggal di Indonesia dengan kondisi seperti ini ya mohon maaf Bapak Ibu akan susah Bapak Ibu hidupnya gitu loh. Makanya malam ini kita belajar itu biar mindsetnya Bapak Ibu itu kebuka ya, mindsetnya kebuka. Oh ternyata di GoPro ini kita cuma bukan belajar ini doang ya, kita diajari juga gimana jadi seorang pengusaha, kita dimodalin, kita bisa dijadikan seorang entrepreneur walaupun di bidang teknologi ya, tapi intinya Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa sejahtera. Sejahtera bersama itu bukan berarti kita cuma mengharapkan Coach Adam aja yang terus ngasih penghasilan buat Bapak Ibu, nggak mungkin. Coach Adam juga punya kehidupan juga gitu loh. Jadi kondisi kan tidak mungkin begitu terus. Makanya per malam besok kita udah mulai pelan-pelan untuk belajar ya Bapak Ibu, udah ajar bagaimana caranya untuk bisa. Nah, oke Bapak Ibu, saya end dulu yang ini ya. Jadi dari 6 juta ini saya yakin Bapak Ibu ya pasti pengen mendapatkan penghasilan. Nah, jadi Bapak Ibu saya sekarang share konten ya. Jadi kita tadi bahas tentang multiple source of income. Bapak Ibu dengar ya suara saya ya. Oke, coba cek di komentarnya. Dengar ya suara saya. Ini tabletnya kelihatan nggak Bapak Ibu? Oke. Tabletnya kelihatan Bapak Ibu? Tabletnya kelihatan nggak ya? Oke, nanti kalau nggak kelihatan tolong diinfokan ya, karena saya ini sambil coret-coret dikit. Jadi supaya Bapak Ibu nanti bisa pahamnya lebih ini. Nah, oke Bapak Ibu, jadi sekarang Bapak Ibu berada di kondisi bagaimana sekarang nih saya tes ya, tulis 6 juta. 6 juta, oke. Kalau Bapak Ibu lihat nggak tulisan 6 jutanya kelihatan nggak tadi? Jelas ya? 6 jutanya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke, nah. Oke, berarti saya sekarang masuk lagi. Oke, Bapak Ibu sekarang punya 6 juta ya, 6 juta. Bagaimana sekarang caranya menghasilkan uang 6 juta ya? Satu, Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu udah kerja nih ya, Bapak Ibu kerja mungkin dengan gaji sekitar 3 jutaan. Karena kalau Bapak Ibu orang Indonesia ya yang ekonominya menengah ke bawah, rata-rata gaji di Indonesia itu sekitar 3 jutaan ya. Berarti Bapak Ibu dari kerja ya itu 3 juta. Tapi yang namanya kerja sama orang itu pasti butuh operasional ya. Pasti butuh yang namanya operasional. Operasional itu apa? Untuk bensin, makan, ini dan itu. Paling Bapak Ibu bisa nabung sebulan itu kalau penghasilannya 3 juta, paling cuma 10%. 300 ribuan paling ya. Paling 300 ribuan bisa nabung. Sementara kebutuhannya 6 juta. Ya. Lalu bagaimana mencari 5,7 juta lagi? Ya, nah ini yang Bapak Ibu harus cari malam ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan nggak itunya? Saya coret-coret perusahaan, kelihatan nggak? Bapak Ibu, coba di grup chatting kelihatan ya?
Oke, 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 oke. Berarti asik lah. Maaf, sebentar. Saya jadi angkat ini siapa ya yang ini. Saya jadikan co-host dulu sebentar. Biasanya Coach Edi hadir di malam ini nih. Oh, Coach Ayu Santini ada nih. Ayu Santini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Sebentar ya. Santini ini mudah-mudahan Kak Ayu. Kemudian siapa lagi ya? Pak Bayu biasanya hadir Pak Bayu. Hadir Pak Bayu. Pak Bayu tolong nanti di ini ya, apa kalau nggak kedengaran, nggak kelihatan layarnya. Pak Bayu monitor. Pak Bayu sama Kak Santini. Udah. Pak Bayu monitor. Unmute Pak. Siap Coach. Coach, kalau nanti apa coret-coretan saya nggak kelihatan dikoreksi ya biar nanti kelihatan ya. Siap Coach, siap. Laksanakan. Oke, saya lanjut dulu ya. Silakan di-mute Pak Bayu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu punya beban 5,7 juta. Walaupun udah kerja ya. Ini anggaplah kita bicara Bapak Ibu yang, mohon maaf ya, Bapak Ibu bukan member Goldcoin full time ya. Bapak Ibu yang part time aja. Bapak Ibu kerja mungkin ada yang sebagai, ini kerjanya saya jelasin, mungkin ada yang sebagai PNS, mungkin ada yang kerja di swasta, ya mungkin kerja di apa namanya di BUMN, ya mungkin kerja di tempat-tempat lain, intinya kerja. Ya, jadi Bapak Ibu otomatis harus membagi kerja di utamanya dengan kerja di Goldcoin ya. Nah, di Goldcoin ini Bapak Ibu kita belajarnya ini setiap malam. Makanya selama nih 30 hari ke depan ya sampai akhir Maret saya akan share ilmu saya mengenai keuangan, marketing, gimana cara closingin orang ya, gimana dan lain-lain. Itu mulai besok akan saya share terus setiap malam ya, kalau nggak sakit. Kalau kemarin saya sakit nggak sempat, tapi kalau lagi full saya tiap malam akan coret-coret ini di depan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu makin paham. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu malam ini kita akan bahas bagaimana caranya mendapatkan uang tambahan. Tadi anggaplah 5,7 juta ini gimana caranya. Oke, Bapak Ibu bisa bandingkan karena tadi judul kita adalah tentang MSI ya. Apa itu tadi MSI Bapak Ibu? Yaitu multiple source of income ya. Multiple source of income. Nah, artinya apa? Ada berbagai sumber penghasilan atau kalau bahasa Indonesianya biar gampang, berbagai sumber penghasilan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di Goldcoin ini adalah MSI. Jadi kalau kita bicara MSI di Goldcoin ya, itu ada banyak banget penghasilan yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari Goldcoin ya. Jadi malam ini kita akan bahas tentang bagaimana cara supaya Goldcoin bisa bantu saya, supaya Goldcoin bisa bantu Bapak Ibu, gitu loh maksudnya. Bagaimana Goldcoin ini bisa membantu keuangan Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu bisa belajar ya tentang bagaimana Goldcoin ini bisa membantu Bapak Ibu. Sebentar ya. Ya, jadi bagaimana multiple source of income di Goldcoin ini bisa membantu Bapak Ibu. Oke, kita bicara kembali lagi ke yang tadi ya. Ini Bapak Ibu, kita bicara bagaimana menghasilkan 5,7 juta per bulan tambahan. Oke, kita bahas tentang sekarang program-program di Goldcoin ya Bapak Ibu. Jadi sekarang itu kita perdagangan perdagangan kita akan segera dimulai ya. Di perdagangan kita udah besok segera dimulai. Jadi apa yang akan kita perdagangkan? Alurnya seperti apa? Ya, jadi kita perdagangan USDG ya. Jadi perdagangan USDG kita mulai besok ya. Bagaimana mekanismenya? Jadi Bapak Ibu yang bergabung
Jadi member atau orang yang membeli USDG, ya member GoCoin, maka USDG-nya ini akan kita gunakan ke berbagai sumber. Contoh, yang pertama untuk voucher. Ya, jadi voucher belajar GLCC itu dipakai oleh USDG. Kemudian apalagi program kendaraan, ya. Ini ada juga di kita. Nah, jadi kemudian apalagi program untuk pembuatan token itu pakai USDG juga biayanya. Nah, kenapa kita lakukan ini Bapak Ibu? Karena kita membangun USDG-nya sebagai utilitas. Ya, sebagai utilitas supaya dia bisa dipakai. Kenapa supaya dipakai? Targetnya supaya apa? Biar ini dipakai. Targetnya supaya permintaan tinggi. Karena sekarang kita berikan ke Bapak Ibu GoCoin atau Bali Token, itu kan nggak bisa Bapak Ibu menguangkan. Ya, kalaupun bisa menghancurkan harga. Nah, begitu USDG ini serapannya tinggi untuk voucher, terutama nih yang prioritas utama ya, itu untuk voucher. Karena ini akan target kita mendapatkan 1 juta trader ini. Ya, jadi 1 juta trader itu otomatis kan mereka akan join di GLCC. Nah, Bapak Ibu yang ikut mining, yang ikut program dagang USDG, jadi agen USDG-nya diapain? Nah, ini harus Bapak Ibu jual ke program-program yang banyak kita ini. Program kendaraan, besok ada lagi program HP, program laptop, ya, program yang dibutuhkan oleh semua orang lah. Gitu. Jadi dengan adanya serapan ini tinggi, permintaan tinggi, otomatis nanti ini target kita untuk mendapatkan 1 juta trader ini akan lebih mudah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kondisi kita, besok kita baru mulai pertama untuk trading, yaitu tanggal 7 Maret ya. Jadi sekarang sudah tanggal 6 ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 ya kemarin itu kita sudah pendaftaran ya. Pendaftaran. Hari ini kita sudah mulai perdagangan sebenarnya, tapi officially-nya nanti besok kita launch karena hari ini tadi saya tidak bisa mempublikasi formatnya karena masih ada di luar kota. Jadi besok saya akan kembali ke Bali hari Senin ya. Format untuk laporan tradingnya dari Bali akan saya kirim besok malam. Ya, jadi Bapak Ibu besok malam pastikan ikut lagi Zoom. Besok malam itu Zoom kita tentang live report trading. Nah, live report perdagangan. Jadi yang udah ikut-ikuti perdagangan sudah mulai kita proses besok ya. Nah, jadi live report perdagangan itu apa yang dibahas, Coach? Ya, kita akan bahas tentang kondisi market ya, kondisi market kripto dunia, ya. Jadi kondisinya seperti apa? Karena sekarang Ukraina sama Rusia sedang perang, vs Rusia. Lalu bagaimana efeknya terhadap kita yang sedang bermain di dunia kripto? Apakah yang bagus? Contohnya juga di kripto lokal yang lagi viral itu sekarang token ASIC ya, tokennya artis ya, Bang Hermansyah, token ASIC sudah listing di Indodax gitu. Tapi kenapa kemarin sempat error dan ini mungkin besok kita bisa, karena teman-teman ada juga yang trading di sini ya, banyak juga yang bertanya. Kemudian kita juga bahas besok tentang peluang token-token micin gitu loh, peluang token-token micin. Jadi kalau Anda punya uang 1 juta, 2 juta, bagusnya main di mana? Main di micin boleh. Nah, besok kita akan kita live report besok. Jadi Bapak Ibu tahu nih sumbernya dari mana. Nah, kemudian Bapak Ibu, kembali lagi ke yang tadi, ya kita target Bapak Ibu mau mendapatkan penghasilan. Ya, jadi penghasilan Bapak Ibu tadi targetnya per bulan anggaplah 6 juta juga. Karena anggap aja Bapak Ibu nggak punya pekerjaan semua nih, target ya. Target 6 juta. Nah, bagaimana Bapak Ibu mendapatkan 6 juta ini dalam waktu 1 bulan, 30 hari contohnya. Walaupun Bapak Ibu sekarang masih kerja di tempat lain atau lain cuma part time aja. Jadi Bapak Ibu perlu paham kalau di sistem GLCC, kita bahas yang pertama, produk yang pertama yang paling kencang adalah GLCC App ya, karena ini adalah tempat akademi kita.
Ketika orang belanja atau mendaftar sebagai member 3.750.000, Bapak Ibu tahu berapa sponsornya? Tahu ya, 20%. Ya, jadi sudah ketahuan 20% itu berapa? 750.000 rupiah. Nah, jadi selama selama tanggal 1 sampai tanggal 15 Mei itu tambahan lagi kalau dia member BSDG yang kemarin saya jelasin, tambahan lagi 10%, berarti tambah lagi 375.000 karena jadi ini. Kemudian ada tambahan lagi sekitar 30.000 per node, berarti tambah lagi 450.000 rupiah. Jadi total sebenarnya untuk closing, ketika Anda closing satu platinum saja di bulan Maret sampai 15 Mei, ini 1 Maret sampai dengan 15 Mei, itu closingnya Anda fee-nya segini, ya. Jadi fee-nya kurang lebih segini, Bapak Ibu. Jadi fee-nya ini Anda akan bisa dapatkan langsung dari Kancap dan Kanwil Anda. Ya, Kancap dan Kanwil. Kalau seandainya Kancapnya tidak ada tapi adanya Kanwil, bisa. Jadi per orang platinum Anda bisa mendapatkan kurang lebih di sini berarti 1.500.000 ya. 1.500.000. Jadi 20% dari sini itu berarti 750 ya. 750 berarti 1.500.000. 1.500.000 tambah 75.000 berarti 1.575.000 per node yang Anda bisa dapatkan. Jadi kalau seandainya Anda butuh 6 juta dalam waktu 30 hari, sebenarnya cukup closing 4 platinum saja, ya Anda sudah mendapatkan uang 6 juta rupiah selama bulan ini. Ya, jadi Anda harus paham ini promo terbatas. Jadi 4 platinum yang Anda closingkan selama bulan Maret, 1 Maret sampai 15 Mei, itu fee-nya 1.500.000-an sekian ya. Jadi nanti detailnya Anda bisa minta sama Kancap dan Kanwil ya, karena Kancap dan Kanwil yang melakukan penjualan. Nah, kemudian 4 platinum ini Anda sudah berhak untuk mendapatkan 6 juta rupiah. Nah, 6 juta rupiah gimana nih, Coach? Oke, ya. 4 platinum itu kan berarti 60 node. Coach, kalau berarti targetnya 4 platinum atau 60 node, berarti 60 node itu kan sama dengan 60 bronze. 60 bronze penghasilan Anda juga sama, sekitar 6 juta gitu loh. Nah, sekarang kan pertanyaannya, bagaimana supaya orang bisa bergabung? Gimana teknik prospeknya, Coach ya? Jadi makanya Anda jangan sekali-sekali ada iming-iming ya. Jadi kalau ada Anda iming-iming ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di kita ini tidak ada pernah mengiming-iming orang. Apa yang orang bayar ya, selalu utamakan benefit. Jelaskan benefit atau manfaat kepada orang-orang yang pengen bergabung di GLCC Academy ya. Jadi per 1 Maret sudah saya infokan kalau koperasi jalan sendiri. Jadi member koperasi belum tentu member GLCC. Tapi member GLCC kita minta usahakan jadi member koperasi karena ada tabungan dari bonus-bonusnya itu untuk bisa menjadi anggota koperasi. Ya, tapi kalau di anggota koperasi belum tentu dia member GLCC. Nah, makanya tadi Bapak Ibu yang udah ikut BOP itu selamat, bagus, sudah mungkin rapi BOP-nya, perwakilannya, penjelasannya juga udah makin rapi. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara closingnya supaya orang join 4 platinum. Jadi bagaimana 4 platinum ini bisa join? Kita pakai itu rumus hukum 10:1 aja. 10:1. Apa itu? Ini hukum marketing, Pak. Jadi ini hukum marketing standar. Hukum marketing. Ya, jadi hukum marketing itu maksudnya ya enggak mau pakai ke bisnis apa aja sama. Artinya apa? 10:1 ini. 10:1 ini artinya 10 orang yang diprospek ya, atau yang dijelaskan, pasti ada 3 orang yang tertarik biasanya, Bapak Ibu. Ya, dari 3 orang yang tertarik biasanya akan 1 yang closing. Nah, supaya orang ini bisa tertarik dan bisa closing, inilah kemampuan Bapak Ibu diminta. Tapi yang penting adalah dari jumlah orang yang Bapak Ibu prospek dulu.
Sekarang coba tanya ke diri Bapak Ibu udah ngejelasin ke berapa orang bisnis ini? Ya GLCC app-nya belajar affiliate marketingnya berapa orang? Kalau ngejelasin 10 orang ya cuma satu yang akan closing. Apalagi cuma ngejelasin 1-2 orang yang nggak paham juga. Kan susah. Nah makanya kalau Bapak Ibu pengen closingin 4, ya berarti minimum ya Anda harus jelaskan bisnis ini ke 40 orang. Minimum gitu loh. Nah, sudahkah Anda melakukan ini? Jangan nanti begitu ada yang closing banyak dicemburuin. Oh dia akan begini, dia akan begitu. Padahal Anda sendiri tidak pernah melakukan. Jadi kalau Anda pengen satu orang yang join, satu orang yang closing, jelaskan ya minimum banget tuh ke 3 orang. Jadi 1, 2, 3 biasanya tertarik. Ya tapi yang benar-benar tertarik. Tapi kalau bisa jelaskannya ke 10 orang. Karena semakin Anda jelaskan tentang GLCC app ini, tentang akademi ini, ya, itu orang akan semakin happy. Nah, pada saat Anda menjelaskan, ya contoh, ya Bapak Ibu harus tahu cara menjelaskan ke orang. Contoh satu, nah, ya contoh satu, ya coba tanya ke orang itu, apakah dia ngerti tentang blockchain, gitu. Blockchain, ngerti nggak soal blockchain? Nah, kalau dia jawab iya, maka Anda harus jawabnya iya. Oh iya bagus, ya. Tapi kalau dia bilang tidak, ya, maka Anda juga bilang tidak. Loh, kok tidak juga? Kok iya? Jadi Anda harus masuk sesuai dengan nada mereka, sesuai dengan skill mereka. Kenapa saya bilang tidak? Ya, awalnya Anda tidak mengerti tentang blockchain. Nah, begitu baru dijelasin. Saya juga enggak, tapi karena saya join di GLCC, akhirnya saya mengerti. Jadi kalau ada Bapak Ibu jelasin ke teman-teman, bro, kenal ngerti blockchain nggak? Kalau kata dia bilang enggak, Bapak Ibu juga bilang enggak. Berarti sama rata nih, akhirnya orang itu tidak suka. Jadi manusia itu Bapak Ibu, manusia itu cuma 2 sikapnya. Manusia itu pengen cari untung, ya. Yang kedua sifatnya hindari rugi. Nah, gitu aja nih sifatnya manusia di seluruh belahan dunia. Makanya Anda jangan berpikir atau prospek orang biar orang rugi, jangan. Jadi manusia itu pengennya cari untung. Nah, maka di kita ada Pak Untung ya. Jadi CEO miner, untung pasti untung. Jadi Bapak Ibu, manusia itu pengennya cari untung, pengen mencari manfaat. Itu psikologi gitu loh. Jadi pada saat prospek jangan Anda iming-imingi untuk untung-untung terus, jangan. Ya orang itu dia bukannya takut rugi, tidak, tapi dia selalu berusaha menghindari rugi. Nah makanya nanti masuk Bapak Ibu jelasin ke orang itu, ayo bro bisnis bagus nih, apa itu? Oh soal blockchain. Nah Bapak ngerti nggak? Kata dia, saya nggak ngerti. Lah gimana? Bapak Ibu sebagai agent aja nggak ngerti, gimana dia yang sebagai orang nggak akan dijelasin ngerti. Jadi salah satu teknik bertanya, Bapak Ibu harus tanyakan tentang blockchain. Kalau dia bilang ngerti, bagus. Bisa sharing nggak Pak ya? Saya kebetulan nih lagi belajar di Gopon Academy juga nih. Saya mau sharing. Nah itu bisa. Jadi prospek itu buat sealami mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu menjelaskan ke orang, buat sealami mungkin. Ya, alami mungkin. Jadi bagaimana membuat dia alami, jangan terlalu vulgar gitu loh. Ada orang yang prospek di Goldcoin saya lihat, wah join sini, dapat 9 juta per hari, 9 juta per hari. Itunya diobrolin, ya ampun, itu mah gaya lama Bapak Ibu ya. Jadi tolong secara alami itu gini, bro, pernah nggak belajar tentang blockchain? Pasti kalau dia bilang belum, nah itu mau kesempatan ke Bapak Ibu, karena di Indonesia itu nggak nyampe 100.000 orang yang join di yang benar-benar ngerti tentang blockchain ini. Makanya Bapak Ibu kalau dijelasin blockchain paham, Bapak Ibu ya salah satu dari 100.000 orang itu, ya tepuk tangan dong, prok gitu. Jadi Bapak Ibu ini orang-orang pertama di Indonesia yang mengerti betul tentang industri ini. Jadi mulailah dengan mengalir. Oh ya bro, saya kebetulan kuliah nih, saya belajar di Goldcoin Academy, belajar tentang blockchain. Kita dapat untuk jurusan token dan koin juga bisa, yang mau jadi trader bisa, yang mau jadi dosen di sini juga bisa, jadi asesor juga bisa. Nah, buat dia sealami mungkin percakapannya. Sehingga begitu orang tertarik, ya, maka tanda dia tertarik itu adalah Anda harus paham. Tanda orang tertarik ya, orang tertarik itu ada beberapa hal. Ya, contohnya yang paling penting adalah dilihatkan oleh dia dengan bertanya. Kalau dia sudah bertanya, ini tandanya orang sudah tertarik.
Kalau sudah bertanya, Anda jelaskan apa adanya. Jangan Anda mengarang-arang, vulgar atau apa. Jadi bagi Anda yang sudah join di sini lama, lihat aja tuh leader-leader Anda udah pada dapat mobil, udah dapat kantor. Kita bicaranya fakta saja, bicara fakta. Jadi jangan Bapak Ibu bicaranya yang ngarang-ngarang, bicaranya fakta aja. Fakta-fakta Goldcoin itu sekarang, ya ini contoh fakta yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk edifikasi. Nah, jadi kalau orang network atau ini biasanya kan ada edifikasi itu. Edifikasi itu apa? Edifikasi itu ya bagus, memberikan kesaksian, info tentang sebuah produk yang bagus. Edifikasi seorang leader, leadernya udah gabung nih, dia udah dapet ini, itu bagus. Tapi edifikasi jangan sampai berlebihan, ya. Berlebihan itu tidak boleh. Anda baru dapat misalkan 1 juta bonusnya, bilang 1 juta. Jangan Anda baru dapat 1 juta, Anda bilangnya 9 juta. Itu enggak boleh, Pak. Ya, Anda udah bohong. Makanya yang pertama kali di sini Anda harus jujur saja. Jujur saja apa adanya di bisnis ini ya. Jadi yang kedua Anda kasih manfaat benefit yang Anda rasakan selama ini apa. Jadi nggak usah terlalu Anda itu karena pengen closing, pengen cepet closing, udahlah jelasin aja begini, penting dia join dulu ya, itu nanti soal itu nanti, itu jangan. Ya, jadi yang ketiga baru kita bicara kesaksian atau bukti-bukti yang sudah ada. Jadi bukti yang sudah ada apa? Goldcoin itu hampir 30 kantor cabang kita se-Indonesia dan itu fakta. Ya, kita punya hampir 70 untuk base camp, itu fakta ya. Makanya Bapak Ibu yang udah punya base camp, segera base campnya 10 platinum saja. 10 platinum di bulan Maret ini langsung dapat base camp, langsung dapat proyektor. Ya, jadi ini penting buat Bapak Ibu pelajari dan pahami supaya nanti Bapak Ibu ndak salah. Jadi silakan diambil ya. Jadi karena kunci sukses kita di sini adalah ini proyektor yang taruh di base camp. Base camp ini kunci sukses kita. Kalau base camp ini sudah hidup, maka nggak ada lagi yang nanti yang namanya misinformasi. Jadi kan kebanyakan orang yang saya lihat itu males baca, apalagi di grup Telegram. Udah rame, tanya aja lagi. Udah rame, tanya aja lagi. Makanya infonya itu yang ditanya itu aja terus gitu loh. Jadi kita kadang capek juga gitu. Jadi yang ditanya itu aja. Oke, kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah closing 4 platinum ya, maka bagaimana penempatannya? Nah, ini harus penting. Jadi kalau di blognya kita itu supaya ada datanya, ini blognya Bapak Ibu, ini nodenya Bapak Ibu ya. Kalau udah ada 4 platinum yang join, seperti apa placementnya? Maka di sini 2, ya, di sini 1 blog, di sini 1 blog lagi postingnya. Nah, di sini 1 blog lagi, di sini 1 blog lagi. Berarti kan Bapak Ibu sudah dapat itu untuk connectionnya 2:2 ya. Jadi ini sudah dapat sekitar 37.500 kali 2 ya, itu sudah dapat dari connection rewardnya sudah dapat ya. Kemudian tadi Bapak Ibu juga sudah dapat ini untuk referral link sudah dapat juga. Jadi referral linknya kali 4 ya. Jadi kalau ada sini dapat 750, di sini dapat 750, 750, 750 ya. Dari rewardnya ini Bapak Ibu sudah dapat itu 3 juta rupiah Bapak Ibu ya. Nah, tim Bapak Ibu dilakukan hal yang sama, duplikasi yang sama. 4 platinum ini pasti penting. Makanya Kanwil dan Kancap sekarang se-Indonesia, Kancap itu punya target itu 100 platinum per bulan. Kalau dia tidak mampu nyampe target, nanti bisa turun jadi base camp. Base camp yang sampai target bisa naik menjadi Kancap atau nanti juga Kanwil yang akan kita cari ya Bapak Ibu. Nah, makanya di sini penting Bapak Ibu ketahui bahwasannya ini bisnis milik kita bersama. Jadi bisnis di sini ini untuk salah satu produk kita aja udah luar biasa. Makanya sekarang kenapa kita fokus itu untuk ke membershipnya, karena kita pengen tingkat serapan daripada USDG tinggi. Begitu tingkat serapan USDG tinggi, nggak ada lagi tuh yang kemarin buat status beli USDG dong 12.000, come on man, perdagangan aja belum mulai.
tapi udah kayak begitu bahasa ngobrol murah. Jadi Anda sendiri yang kadang menghancurkan bisnis Anda sendiri. Ya, bikin status dengan bangganya, dong, ayo siapa yang mau beli 12.000 USDG-nya nggak laku, ini segala macam. Come on man, kita dagang aja besok. Kita baru mulai hari Senin gitu loh. Jadi kalau hari ini hari Minggu, karena hari Minggu tidak dihitung, berarti kita mulai perdagangannya besok tanggal 7. Tapi pendataannya sudah selesai semua. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu lakukan. Jadi edukasi itu penting. Ya, jadi orang yang join di Platinum ya di selama bulan ini luar biasa penghasilan Anda di sini. Itu bahkan penghasilan dari yang 30% sebulan itu bisa kalah sama di sini. Karena kita tidak ada sehingga semakin kencang Anda bergerak di sini, ya semakin banyaklah Anda dapat uangnya di networknya ini. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah dapat tadi, ya dapat uang 6 juta, ya, anggaplah Anda sekarang dapat duit 6 juta. Anda apakan uang 6 juta ini? Ya, nih, oke lah, ini untuk kebutuhan hidup, ya, 50% untuk kebutuhan hidup, karena Anda sudah kerja, Anda udah ada di tempat lain lagi. Nah, berarti 50% lagi Anda sisihkan untuk pengembangan bisnis Anda atau bisnis di GLCC-nya. Jadi untuk apa? Makanya Anda, kalau Anda berinvestasi di orang, jadi bisnis di network atau di bisnis di orang banyak itu, ya, itu investasinya di orang banyak. Jadi misalkan Anda dapat, berarti Anda 3 juta di sini ya, maka 3 juta ini ya ajaklah, misalkan tim Anda ngopi gitu ya. Ya, diperbanyak ngopi, ngobrol, biar enak, susun strategi, ya. Susun strategi di mana? Ini Anda buat di base camp Anda masing-masing. Supaya nanti begitu orang rame, base camp Anda rame, ya itu akan bisa bagus. Saya contoh ya, base camp ini saya masih ingat. Ada dulu tim Jabar. Tim Jabar itu adalah contoh penggunaan base camp yang luar biasa. Dia dari base camp, naik jabatan, sekarang sudah jadi kanwil ya. Mungkin Anda tahu Kang Sandi dan Kang Nurman di Jawa Barat, itu saya sangat bangga ya di kanwil Jabar. Ini yang membuktikan bahwasannya manajemen yang baik itu dimulai dari base camp yang baik, tim yang baik. Karena base camp inilah akan membina tim-tim yang baik. Dan Anda sekarang se-Indonesia bahkan di luar negeri bikin base camp dulu, bikin tempat belajar dulu. Sehingga nanti ketika Anda belajar, ya ini bisa paham semuanya tentang industri ini. Nah, jadi kalau Anda dapat uang, 50% sisihkan, 50% invest lagi ke pengembangan bisnis. Karena kalau begitu Anda invest ke orang, maka uang itu akan kembali lagi sebenarnya kepada Anda. Oke Bapak Ibu, kita sekarang tanya jawab dulu. Ini ada sekitar 843 ya orang. Sekarang ada di sana tombol Q&A ya. Sekarang Anda tanya di sana Q&A-nya. Ya, jadi atau pertanyaannya itu, saya minta sekarang Anda bertanya soal bagaimana teknik closing. Jangan bertanya lagi yang lain-lain. Begitu perintah perdagangan dimulai, artinya USDG sudah bisa dicairkan. Silakan Anda bertanya, sebutkan nama dan base kemana, ketik di Q&A Anda. Ya, ketik di Q&A Anda supaya nanti saya bisa jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Untuk basecamp, apakah ada uang operasional bulanan selain proyektor? Itu disesuaikan dengan leader masing-masing. Ya, kemarin itu ada leader rencana ngasih kita 2,5 juta per bulan untuk basecampnya. Ya, jadi kita coba dulu. Jadi beberapa leader Anda sudah kami support. Ya, kayak Coach Arga, tim dari Borneo, ya itu kita sudah support. Jadi untuk basecamp Jogja nanti butuh basecamp. Nah, nanti kita akan bikin grup basecamp ya, grup basecamp di Telegram. Anda yang udah punya basecamp nanti akan saya undang ke sana. Karena kalau udah punya basecamp, belajarnya tuh enak Bapak Ibu. Nggak ada yang miss. Jadi informasi di lapangnya sekarang miss, beredar yang lain-lain. Itu karena nggak adanya basecamp yang mampu menampung. Ya, jadi untuk uang bulanan nanti kita adakan. Kapan WD mulai lancar biar ada uang operasional? Ya, WD mulai besok kita sudah mulai jalankan ya. Tentu bagi orang-orang yang lanjut, yang tidak lanjut mah kita akan jual aset digitalnya supaya tidak ini. Oke. Coach, bagaimana cara promosi? Ingat ya, pertanyaannya gimana orang closing, gimana orang join. Nah, seputar itu deh bertanya. Jangan bertanya yang lain-lainnya supaya Bapak Ibu bisa. Ini ada pertanyaan dari Pak Mariadi Henyatnyo.
Selamat malam Coach, bagaimana cara promosi untuk gagisisiannya agar mudah dimengerti dan dapat closing? Ya, berikan bukti yang sudah ada. Bapak mau belajar nggak tentang bikin token? Belajar nggak tentang blockchain? Ini faktanya loh, di Goldcoin Academy, Bali Token, PG Token, Umroh Token, mereka belajar loh di sini. Nah, belajar. Jadi manfaatnya dulu kasih tahu ke orang. Jadi kenapa orang pengen join? Karena orang tahu manfaatnya. Kenapa Bapak join di Goldcoin? Karena Bapak tahu manfaatnya. Jadi jangan mengumbar-umbar janji atau mengumbar iming-iming. Nggak akan selamat pasti. Begitu nanti ada yang kecewa segala macam, Anda yang dikejar lah. Saya dulu diajakin closing, ternyata begitu closing saya ditinggal. Maka hati-hati Anda menjelaskan ya. Jadi jelaskan dengan cara yang benar dan tepat. Ya Pak Maradi ya. Jadi berikan bukti-bukti aja yang orang yang sudah bergabung di sini ya. Kemudian Pak Putu Arsana, ya saya Putu Arsana Karangasem, Coach mau tanya bagaimana cara menjelaskan ke calon member yang sudah tahu tentang berita negatif mengenai perusahaan kita yang terkena masalah OJK. Mohon dibimbing. Luruskan saja. OJK sah-sah saja mengatakan kita kripto ilegal. Ya, yang sekarang aturannya aja tidak ada. Aturan mana yang kita langgar, Pak? Jadi harus tahu. Ya masalah OJK, kita kan bukan investasi bodong, kita kan bukan menghimpun dana masyarakat, jadi nggak usah khawatir. Kita ini menjadi kripto, semuanya diajarkan dari kripto. Maka orang mau masuk itu dikasihnya kripto supaya jelas ya. Jadi kalau dia tahu dari OJK tentang Goldcoin akan tetap jalan. Selagi saya masih hidup, ini bisnis akan terus jalan kok gitu loh. Tanpa ada pun leader-leader yang orang-orang yang ngaku-ngaku leader ya. Saya pastikan Goldcoin ini pendidikannya akan terus berjalan. Nggak di Indonesia, di Nigeria saya ajar. Dan di Nigeria, di Filipina saya ajar. Karena ini bisnis tingkat global ya. Jadi Bapak Ibu harus meluruskan berita-berita yang ada. Ya, jadi memang diminta untuk ditutup. Kemarin ada pumping charity itu doang yang minta ditutup. Yang lain mah jalan terus. Ya, kalau udah ditutup ya kita jalankan, nggak boleh ada lagi gitu loh. Pak Pipin Haryanto, Coach Adam, salah. Setelah kita rekrut dan leader sudah mendapatkan semua benefitnya, selanjutnya apakah leader tidak ada benefitnya lagi dari trading bisnis lainnya? Kurang nangkep nih coach saya Pak Pipin Haryanto ditanyain yang lebih detail ya. Nih, setelah kita rekrut dan leader sudah mendapatkan semua benefitnya, selanjutnya apakah leader tidak ada benefitnya lagi dari trading bisnis lainnya? Ada Pak. Nanti leader ini kan calon-calon CEO, calon-calon yang punya perusahaan ya, pasti ada. Ya jadi supaya nanti kita aman ya Bapak Ibu. Jadi tetap banyak kok manfaatnya, benefitnya di sini tentang intinya merapat ke base camp dan kancap dan kanwil Anda ya. Jangan Anda bicaranya bacot ya. Mohon maaf nih, ada leader-leader yang dia tuh leader contoh, tapi dia yang malah menampung wah ini nggak benar, ini begini begitu mencoba mengerahkan masa. Anda akan hubungan sama saya ya. Orang-orang yang mau berurusan sama Goldcoin, menjelekkan Gold, Anda akan berhubungan sama saya akan bikin perhitungan sama Anda ya. Jadi kasih tahu kepada leader-leader Anda, tim-tim bodrek yang cuma bisa suaranya banyak, Anda siap-siap ketemu dengan saya udah catat itu di grup Facebook, saya udah catat nama-nama Anda, tim-tim Anda, leader-leadernya saya blacklist nanti ya, karena edukasinya salah. Leadernya tukang tipu, ya anggotanya tukang tipu juga semuanya. Dan saya akan beres-beres nih bulan Maret nih, saya akan beres-beres. Jadi Bapak Ibu yang Anda merasa di sana, Anda siap-siap aja bertemu dengan saya ya. Karena saya akan urus Anda satu-satu. Kemudian pertanyaan lagi, Latifah. Saya mau tanya Coach, jika sudah punya akun satu, terus kita bikin 4 akun dengan nama kita lagi, 1, 2, 3, 4, untuk ikut program dagang SDC, cukup dengan sertifikat 1 saja ya, karena namanya sama. Ya, cukup 1 saja. Ya Mbak Latifah, cukup 1 saja. Coach minta give form pembuatan token. Nanti itu kan kita share, sekarang kita tutup dulu karena udah cukup banyak yang sudah dan harus yang qualified dulu kita proses ya. Oke, lanjut lagi. Bu Leni, 10 platinum untuk basecamp harus member baru. Iya, 10 platinum itu member baru di bulan Maret. Kalau untuk mendapatkan benefit tunjangan, proyektor, ya itu harus member baru. Tapi kalaupun member lama juga nggak ada masalah bikin basecamp. Karena dengan member lama itu pasti akan memproduksi member baru gitu. Jadi anggota baru ini kan harus kita bina, kita ajarkan. Karena yang dia bayar itu kan adalah uang pendidikan selama 3 tahun ya. Coach, apa bisa buka basecamp tapi di luar domisili sesuai KTP? Boleh, silakan aja dibikin sebanyak-banyaknya Ibu Rosida ya, supaya kita bisa aman ya.
Coach, bagaimana cara menjelaskan ke anak muda yang open minded dan paham sekali dengan kripto? Karena susah sekali menjelaskan ke anak muda yang sudah punya informasi mengenai kripto dan mereka menganggap GLCC adalah penipuan. Tunjukkan dari mana GLCC menipu. Kasih tahu yang mana penipuannya. Anda jangan sembarang ngomong, jangan sembarang asbun ya. Jangan asal bunyi. Penipuannya dari mana? GLCC ini bisnis benar, bisnis akademi. Tuh contoh Bali token, Veggie token, Umroh token ya. Bentar lagi panci token sama sembako token kita rilis. Dari mana penipuannya? Di sini semuanya belajar kok, semua belajar. Makanya pahami industri ini, pahami perusahaannya, pahami bisnisnya, produknya, baru jelaskan. Kenapa Anda sulit menjelaskan kepada orang? Karena Anda paham. Karena Anda sendiri juga mungkin belum paham tentang bisnis di sini tuh bisnis apa. Di sini tuh adalah untuk belajar bisnis affiliate marketing. Semakin banyak Anda jelaskan, semakin banyak dapat bonus, selesai. Tapi Anda pun tidak merekomendasikan ke orang, tidak ada masalah. Ya, yang negatif-negatif itu dari mana negatif? Karena Anda cuma jelasin 1-2 orang. Kan saya bilang, untuk closing 1 orang, Anda jelaskan ke 10 orang. Dari 10 orang itu nggak mungkin semuanya negatif, gitu loh. Karena masih banyak di luar sana yang belum tahu tentang bisnis ini, gitu loh. Jadi ini adalah edukasi blockchain. Dari mana penipuannya? Anda bayar, Anda dapat pendidikan. Anda diajar, Anda jadi calon CEO, gitu loh. Jadi benarkan yang jelas. Nah, kalau di Facebook banyak hater-hater itu akun bodong semua, akun-akun yang barisan sakit-sakit hati. Kalau perlu saya sebutin tuh namanya. Ya, ada namanya Pak Rudi dari Jakarta Utara. Sekarang obok-obok kantor Bu Endang Clever di Kramat Jati. Coba menghadap sini sama saya. Ya, saya sebutin tuh 1 juta dosa Anda di perusahaan ini. Atau lagi tim-tim Depok, ya, tim-timnya Pak Arif dulu barisan sakit-sakit hatinya. Saya sebutin 1 juta dosa kalian yang nipu-nipu perusahaan. Saya nggak takut Bapak Ibu, karena saya tahu semua itu, kasus kalian semua tuh saya tahu. Ya, makanya yang bacot-bacot di Facebook itu tuh cuma akun-akun bodong. Makanya Bapak Ibu kalau nggak tahu, baiknya sampaikan saja di grup gitu loh. Ya, siapa lagi itu? Bu Karyana dari Medan. Kemana? Ngapain Anda apa namanya tuh? Anda ganggu timnya Bu Endang tuh. Bu Endang lapor sama saya. Saya mah nggak takut saya, karena ini bisnis lurus, bisnis benar. Ya, jadi kalau Anda memang merasa benar mau menjalankan, silakan ikut di bisnis ini. Kalau Anda yang kenal dengan Ibu Karyana, sampaikan Coach Adam tadi malam menyebut Ibu di meetingnya, gituin aja. Ya, itu laporan dari Bu Endang tuh. Pak Rudi di Jakarta, Anda bicara baik-baik gitu loh. Nggak usah Anda kusik-kusik bisnis orang. Kalau Anda nggak mau jalan, ya nggak usah. Nggak usah digangguin member Goldcoin yang sudah ada. Itu, yang terjadi itu. Member-member, ya, leader-leader yang ngaku-ngaku leader tapi maling. Sini Anda berhadapan dengan saya. Ya, jangan ngomong di belakang orang, ngadu-ngadu orang, member-member orang. Ya, itu nggak baik. Dimana kalau emang Anda jantan, Anda bicara sini baik-baik sama saya, ya, karena ini perusahaan saya yang bangun, saya besarkan. Jadi saya nggak takut Bapak Ibu ya. Anda sekarang ada 844 orang, disampaikan tuh ke Pak Rudi, ke Bu Karyana, ya, atau leader-leader Anda yang ngaku-ngaku leader sini. Ngomong sama Pak Adam, datang ke Bali sini, bicara baik-baik sini. Jangan nanti bicaranya ngomong-ngomong belakang, fitnah sana, fitnah sini, sebar hoax, begini dan begitu. Ternyata Andanya yang maling, Andanya yang buka kasus. Ya, makanya saya kesel Bapak Ibu ya. Ini orang tuh nggak bisa diajarin. Yang Anda bisa dibinasakan, binasakan. Itu jangan dinego-nego soal komitmen saya itu. Kalau soalan ada masalah dengan ini dengan itu, wajar, semua butuh penyesuaian. Bisnis itu punya risiko Bapak Ibu. Nggak mau risiko nggak usah berbisnis. Ya, nggak mau rugi nggak usah berbisnis. Anda takut rugi nggak usah berbisnis. Semua ada risikonya. Ya, semua ada risiko, tapi sabar. Kita belajar di sini pelan-pelan, ada untung, ada rugi, gitu. Jadi Bapak Ibu, selagi saya berdiri di perusahaan ini, saya pastikan perusahaan ini jalan terus, bisnis ini jalan terus. Saya bukan tipikal orang yang begitu ada OJK segala macam terus ngumpet kabur, sorry. Selagi ini benar, kita berjuang terus Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mundur aja, bikin surat pengunduran diri dengan senang hati, gitu loh. Kita kembalikan Bapak Ibu untuk ke jalan yang benar supaya nggak bacot-bacot lagi. Ya, karena yang bacot-bacot tuh mohon maaf, yang umurnya udah senior, yang udah tua, ya, yang pengennya tuh duit aja di kepalanya. Belajar enggak, disuruh trading belajar nggak mau, TOT nggak mau, dipelajari nggak mau. Begitu ada masalah udah bermasalah begini, dia yang paling bacot. Makanya nih bisnis baru Anda harus belajar.
Nggak ada masalah soal umur tuh, hanya angka. Di Bali banyak kok ibu-ibu saya itu udah ibu-ibu semua, masih semangat belajar trading, bisa kok mereka. Nggak ada yang nggak bisa ya. Jadi intinya Anda nggak mau ya, Anda nggak bisa. Saya asli Sidoarjo. Mohon maaf Coach, kalau ada ide buat belajar untuk member, non-member agar bisa tarik dengan alami, ya silakan dibikin ulasan yang baik, dibikin status yang baik, dibikin pendapat yang baik di sosial media Anda. Apakah Anda tahu tentang Goldcoin? Goldcoin itu sudah listing sejak 2013, salah satu koin tertua di dunia, memiliki blockchain sendiri, kecepatannya tinggi. Anda sendiri aja nggak paham tentang Goldcoin, lalu gimana? Goldcoin ini bakal besar, ya. Goldcoin aja nggak tahu teknologinya apa. Mau cari tahu juga nggak mau. Lalu bicara Goldcoin akan besar, ya nggak mungkin. Goldcoin ini decentralized, Bapak Ibu, no single ownership. Saya bukan pemilik Goldcoin di sini. Sama dengan Bitcoin, nggak ada yang memiliki Bitcoin, semua member adalah pemilik Bitcoin. Termasuk di Goldcoin, semua member adalah milik Goldcoin. Makanya kalau Anda tidak suka di sini, Anda kasih tahu, ini perusahaan ada, gitu loh. Ada, Anda kasih tahu, Anda bersurat, kita balas. Atau Anda ada yang kemarin member dari Jakarta, member dari timnya Pak Karyana itu ya, mau mengadu-adukan kita, ayo saya akan proses Anda sampai hukum. Sampai manapun Anda saya akan proses. Anda proses secara hukum, kita akan hadapi secara hukum. Ya, nanti kalau ada LP1 aja, LP semuanya saya hentikan. Benar, saya akan hajar benar itu orang-orang saat leader-leadernya, saya blacklist itu. Yang merusak sistem yang sudah kita buat gitu, dan tidak kita jelaskan dibuat, ada sistem dalam sistem. Makanya hati-hati Anda, saya ini tukang bersih-bersih di perusahaan ini ya. Kalau Anda mau buat sistem, ayo dong bicara di grup leader, ini ada bagus sih kalau gini, gimana kita kembangin, ayo kita diskusi gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi saya akan cari nih Bapak-Bapak Ibu yang membuat sistem dalam sistemnya, saya akan cari nih ya. Janganlah membuat sistem, kalau memang Anda hebat, buatlah perusahaan Anda sendiri. Jangan buat sistem di dalam perusahaan orang gitu. Itu nggak ada etika namanya. Gitu. Jadi kalau dalam bisnis itu harus tegas. Jadi kalau ada rumah di dalam rumah, gimana ceritanya? Tapi kalau Anda pengen jadi coach, saya pengen jadi CEO, saya pengen jadi pengusaha, saya bikin sistem dong. Ngomong, saya bikinin Anda yang mantap. Kuat nggak Anda yang jalanin? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan bicara yang tidak pada porsinya. Ya Anda tidak profesional sih, saya nggak suka Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda profesional, Anda belajar, ayo kita bicara secara profesional gitu loh. Saya ini bukan orang baru, nggak cuma Goldcoin aja bisnis saya Bapak Ibu ya. Saya Goldcoin ini tempat untuk beribadah, untuk membantu Bapak Ibu semua. Tapi jangan sampai niat baik saya, niat baik grup perusahaan saya yang pengen bantu Bapak Ibu disalahgunakan. Ya, makanya sekarang saya ini bulan Maret lagi bersih-bersih. Maka tiap malam nanti Bapak Ibu bersama saya, tiap malam. Ya, kalau ada yang kasus laporkan, ada leader yang bermain laporkan. Biar kita blacklist langsung ya. Ada yang main sistem dalam sistem, laporkan ke dewan leader. Ada yang leadernya nggak melayani Bapak Ibu, laporkan. Ada keambilan kancap yang melayani member, laporkan supaya jelas gitu loh Bapak Ibu. Jadi supaya ini bisnis bisa maju dan berkembang sama-sama ya. Oke, dari Rauza. Coach, bila USDG akan didistribusikan, saya sudah ada 45 platinum mau didaftarkan. Silakan Pak, segera besok saya ke Bali. Kemudian dari Brankas kita USDG akan kita distribusikan melalui Kancap dan Kanwil. Silakan didaftarkan 45 platinumnya, silakan diambil bonusnya Pak ya. Semangat Pak Rauza atau Ibu Rauza, terima kasih. Pak Andri Purwanto, ini saya bacain Anda satu-satu nih sampai jam 10:30 ya. Silakan bertanya tentang seputar marketing, tentang seputar bagaimana menjalankan. Di luar itu saya nggak jawab ya. Jadi kalau untuk refund, untuk apa, nih saya nggak jawab ya, karena itu sudah ada di grup masing-masing. Nama saya Andri Purwanto, saya agen USDG. Kalau saya ikut program dagang USDG, saya gunakan USDG saya. Saya tentu saja tetap setor uang ke Kanwil. Yang mau saya tanyakan, bisa nggak USDG punya saya sendiri yang digunakan untuk program yang saya ikuti? Dan closing tersebut, apakah bonus USDG tetap saya dapatkan atau saya harus gunakan USDG punya agen lain? Mohon penjelasan Coach. Iya, Pak Andri kan dapat tuh 5.000 modalnya. Itu untuk Pak Andri habiskan. Memang uangnya disetor ke Kanwil, tapi USDG yang Pak Andri gunakan adalah punya Pak Andri sendiri. Kenapa tidak dimasukkan USDG-nya ke walletnya Pak Andri, supaya tidak ada nanti yang lupa password, yang tutup ya, itu besar loh. Ya 75 juta loh itu modalnya ya. Makanya juga kan kita melalui Kanwil Kancap supaya Pak Andri dan teman-temannya kalau ada yang closing terdata dengan baik. Karena begitu ada yang closing, bonusnya langsung diserahkan ke Pak Andri oleh Kanwil Kancap. Begitu. Makanya Pak Andri sudah jelas ya.
Oke. Coach, saya Dana Herdiana dari Semarang. Saya lebih tertarik mengajarkan orang lain untuk memahami apa itu blockchain dan trading kripto, termasuk LC dan melitopkan apa itu. Boleh kalau saya buka kelas trading, ya boleh. Kalau memang tujuannya Bapak Ibu belajar di sini apa? Outputnya, belajar di Goldcoin Academy. Satu, belajar untuk jadi developer token atau jadi CEO token. Dua, bisa jadi trader, ujung-ujungnya bisa buka sekolah trader. Tiga, bisa jadi dosen atau asesor di Goldcoin Academy, bisa ngajarin orang banyak. Silakan ajarkan sebanyak-banyaknya yang benar. Apa yang Bapak Ibu dapatkan ilmunya dari sini, lalu Bapak Ibu jalankan, kasih tahu ke orang gitu. Gitu ya Pak atau Ibu dan Diana. Kemudian dari analista, coach untuk Basecamp nantinya berarti edukasi di Basecamp. Nanti apakah ada bantuan dari coach lain atau kita sendiri yang memberi materi? Iya. Jadi nanti Bapak Ibu di Basecamp nih, yang ngisi acara itu saya. Makanya Bapak Ibu nanti ada Basecamp, tanya jawabnya langsung sama saya nanti. Kan nggak mungkin saya keliling terus Bapak Ibu. Ya kan nggak terbatas sama waktu. Saya lagi sekolah pilot, lagi sekolah hukum, lagi menyelesaikan S2, lagi menyelesaikan ini, lagi itu. Menyelesaikan token-tokennya Bapak Ibu. Makanya tiap malam bisa lebih dekat dengan saya. Supaya Bapak Ibu nggak ada lagi yang nanti istilahnya tuh keraguan di bisnis ini. Ingat, bisnis ini besar karena kepercayaan. Ya, jadi nanti ada materi-materinya tuh ganti-gantian, leader-leadernya ganti-gantian. Maka Bapak Ibu nanti biar kenal lebih dekat dengan saya, satu-satunya cara adalah dengan cara seperti ini, dengan nge-zoom setiap malam di Basecamp. Yuk ke Basecamp, yuk nge-zoom dulu, tambah ilmu. Malam ini apa? Nanti hasil meeting malam ini disimpulkan, besok dikasih ke anggota. Besok malam lagi. Kalau begitu seterus Bapak Ibu selama bulan Maret ini, pinter Bapak Ibu langsung nanti nih. Kalau udah pinter semua, jualannya closingnya gila-gilaan Bapak Ibu. Closing satu platinum 1,5 juta, kali 10 15 juta, kalau 100 bisa 150 juta sehari gitu loh. Jadi kita benar-benar mengajarkan yang benar Bapak Ibu. Jangan lagi salah edukasi, jangan lagi salah sampai. Ujung-ujungnya masalah semua yang datang karena salah sampai. Makanya Bapak Ibu jangan sampai salah sampai. Nah, ayo lo bingung dah, jangan sampai salah sampai. Bapak Ibu salah sampai tidak akan sampai. Nah, makanya sampai-sampai menjelaskan ke orang Bapak Ibu ya. Oke, clear. Coach, saya On Grun dari Payakumbuh. Salam orang kampung ya. Kalau kita dapat 10 platinum kan bisa diberikan Basecamp. Kan bisa dirikan Basecamp, oke. Tapi kalau di kota tersebut belum ada kancap, berarti yang sebut tadi bisa langsung jadi kancap dong. Mohon penjelasan. Enggak Pak, tetap jadi Basecamp dulu. Basecamp terbaik nanti, yang paling representatif, itu baru kita bisa jadikan ke kancap. Karena kalau kancap itu harus ada SK, ada yang kita gaji, ikut SOP, ada jam kerjanya. Kalau Basecamp kan enggak, bisa 24 jam, bisa di rumah, bisa apa aja. Jadi gitu Pak On ya. Jadi nanti Pak On juga nanti, Pak Witra di Payakumbuh bisa membuka kelas trading online sendiri. Bisa buka kursus trading online sendiri. Mau jualan 5 juta, 10 juta silakan. Karena kan Bapak Ibu belajarnya di sini ke sana nanti arahnya. Gitu ya. Coach, untuk fee-nya dalam bentuk SGD apa rupiah? Besok mulai closing. Saya Ibu Ida dari Bali. Fee-nya itu dalam bentuk rupiah Ibu, tapi nanti kan tetap dalam bentuk USDG. USDG itu kan dibeli ke kancap. Nah, kancapnya kan kasih rupiah. Nah, kalau udah kasih rupiah, akan minta bonusnya kancap, minta aja rupiahnya. Ya USDG-nya kasih sama aja, gitu loh Bapak Ibu ya. Bu Idayu Putu Setiawati. Jadi bisa rupiah. Dan nanti cincai salah sama kancap sama kanwilnya. Maka jalin hubungan baik dengan kancap dan kanwil. Bapak Ibu enggak jalin hubungan baik dengan kancap dan kanwil, nah, nanti ini tidak diproses ya. Mas Kavi, ya, kalau sudah cukup persyaratan untuk Basecamp, prosedurnya gimana Coach? Lewat Kanwil atau langsung pusat? Ya lewat Kancap dan Kanwil agar dikeluarkan SK Basecamp. SK Basecamp itu keluarnya dari Kancap, Bapak Ibu, kantor cabang. Nggak ada kantor cabangnya, di kantor wilayah. Oke Mas Kavi ya, jelas ya. Tolong dicatat itu. Jadi besok langsung eksekusi, langsung jalan. Supaya nanti hasil meeting dengan Coach Adam, saya gini gitu. Karena nanti besok tuh tanya lagi ke member, tanya lagi ke kancap kanwil, nanti mereka sendiri nggak ikut nge-zoom, ya susah ya. Jadi itu harus ini. Kalau Cindy bertanya kalau pumping mining kolaborasi sama koperasi masih lanjut apa sendiri ya Bapak Ibu ya. Nanti program itu tetap ada, tapi nanti lewat mining langsung, supaya nanti Bapak Ibu nanti transfernya ke mining langsung, supaya nanti dirupiahkan oleh mining langsung juga gampang ya, atau USDG sama aja Bapak Ibu ya. Kendala rata-rata member dari garis bawah ini takut coach mau closing sebab banyak yang sulit carikan USDG ke rupiah, terus kancap dan kanwilnya minta tukar rupiah.
bukan dipersulit, memang belum saya izinkan Bapak Ibu ya. Ini baru kita membangun sistem. Jadi orang baru yang mau closing, silakan closing melalui kancapnya. Anda nggak yakin, nggak usah closing. Anda tuh sosok mau closing, ya, pura-pura mau closing, takut-takut, itu alasan aja. Alasan Anda itu biar ini, biar itu, gitu loh. Orang yang closing, mau closing aja, dapat bonus aja, jalan terus. Ya, jadi jangan Anda mengatasnamakan sosok di arus bawah yang mana? Coach, saya tim dari Semarang, anggota 10 orang. Nah gitu loh, itu baru real. Jangan Anda blaming ke orang, kendala rata-rata, member di arus bawah. Arus bawah mana? Bawah laut, bawah gunung. Ya, harus jelas Bapak Ibu. Ya, jadi jangan nanti Anda atas nama orang, atas nama arus bawah. Adalah Anda sendiri yang ngechat. Contoh Pak Eko dari Depok kemarin. Atas nama arus bawah, begini. Kita kenapa nggak dapat undian mobil? Begini, begitu. Kami mahal-mahal datang ke Bali. Kan sudah dikasih tahu term and condition-nya gitu loh. Jadi jelas-jelas. Jangan nanti Anda atas namakan orang lain, Anda sendiri nggak kenal siapa timnya gitu loh. Jadi harus jelas-jelas. Ya saya tim ini, gentle Pak, supaya kita cepat selesaikan kalau ada masalah gitu loh. Ya, jadi nggak ada kita memperlambat tuh nggak ada. Tapi sekarang kita lagi data, Anda nggak data. Begitu pencairan Anda marah-marah. Itu yang begitu itu yang merusak. Kita minta Anda mendata kehamilan kancap itu biar makin cepat prosesnya. Jangan nanti semua mencairkan, harus ada tahu, ada prosedurnya gitu ya. Coach, mau tanya, kira-kira apa yang bisa kita unggulkan atau keuntungan kalau orang gabung platinum? Karena secara logika, join bros ke platinum sama-sama dapat pendidikan selama 3 tahun. Jadi intinya saya ungkit apa sehingga orang mau join platinum. Maaf coach kalau ada salah. Ya besok itu akan perjelas lagi. Kalau untuk yang bronze, untuk belajar trading aja. Tapi untuk yang platinum kan dia aksesnya lebih banyak untuk belajar, dia bisa lebih aksesnya lebih banyak fasilitasnya, bisa ikut program dagang, bisa ikut program ini dan itu. Jadi platinum itu juga lebih cepat, 6 bulan selesai Pak kalau platinum. Tapi kalau bronze 3 tahun gitu loh. Itu ya Pak ya. Jadi nanti saya akan perjelas lagi. Coach kalau mau lihat country wallet Goldcoin, nggak ada di sini pertanyaannya. Coach kalau sebetulnya memberikan basecamp apakah ada dana operasional per bulan? Itu tergantung daripada leader Anda. Karena leader Anda nanti yang akan dapat bonus besar. Makanya nanti bantuan dari perusahaan itu sekarang untuk kopi paling bisa lah. Basecamp ya, untuk beli kopi itu bisa. Nanti kami sedang meetingkan dengan leader supaya nanti kita menjelaskan ini lebih matang dan lebih paham ya. Pak Solihin ya. Oke, cukup dari Pak Solihin. Terus ya 10 menit lagi nih. Coach, untuk dana pendidikan yang 3,7 itu, apakah masih harus bayar simpan pokok atau tidak, Coach? Ya, sekarang kan sudah saya sampaikan. Per 1 Maret, bisnis belajar sendiri. Koperasi sendiri. Anda mau join koperasi, silakan bayar lagi sendiri. Karena sekarang sudah tidak ada yang include. Semuanya fokus untuk pendidikan saja. Cukup jelas ya. Dari membuat landing post ini nanti ya, cara membuat landing page, marketing plan nanti ini ada khusus selama sebulan ini. Coach, perdagangan yang paling menonjol antara blockchain dengan multi level marketing. Ya Pak, satu, blockchain itu adalah database. MLM itu strategi marketing. 2, blockchain itu adalah teknologi terbaru untuk database. Multi level marketing itu sudah lama MLM ya. Kita bisa katakan kita MLM iya, tapi kita ini bukan perusahaan MLM, itu perlu dibedakan. Perusahaan MLM itu harus dia ada APLI-nya, harus ada produknya jelas, direct selling-nya ada. Kita nggak ada direct selling-nya di sini nggak eksklusif. Semua orang bisa belajar, dari YouTube bisa belajar, dari mana-mana bisa belajar, semua orang bisa belajar. Kita tidak mengeksklusifkan diri. Kita buka untuk publik seluas-luasnya bisa belajar tentang blockchain. Kalau MLM itu dia eksklusif Pak, hanya bisa didapatkan produknya melalui dia. Kalau kita tidak, bisa belajar di YouTube, bisa belajar di mana, sama orang-orang bebas belajarnya. Nah itu beda mendasar antara MLM. Kalau blockchain ini teknologi untuk yang dipakai di berbagai bidang. Kalau bidang keuangan contoh cryptocurrency, di bidang logistik contoh ada, di bidang affiliate marketing contoh GLCCF, gitu Bapak Ibu ya. Paham ya? Oke, pertanyaan dari San Ramosta. Saya Isan Ramosta dari Payakumbu. Izin tanya Bang Adam, bagaimana dengan kawan-kawan atau yang muda-muda yang ketika diajak mereka tertarik dengan bahasan Goldcoin dan cryptocurrency, mereka minta white paper Goldcoin. Di mana saya bisa dapatkan dan
bentuknya seperti apa? Apakah itu file berupa PDF? Ya, itu file berupa PDF bisa didapatkan di goldcoinweb.com, goldcoinweb.com atau goldcoinproject.org. Gimana ngeceknya? Ya cek aja di CoinMarketCap, buka Goldcoin, di situ ada website, buka websitenya di situ, ya, paham ya? Kemudian, kalau saya tanya tentang anak muda tadi, mereka mengatakan penipuan karena token-token kita ciptakan supply terlalu banyak sehingga untuk mengangkat harga akan susah sekali. Mereka menyebut token-token kita adalah token micin. Tolong dijelaskan ini. Nah, itu yang dia nggak paham, dia yang bego, dia yang bodoh, asal bunyi, ya. Token supply-nya banyak, itu bukan berarti harganya lambat naik. Token itu, contoh lihat Shiba Inu, berapa harganya sekarang, ya? Itu aja supply-nya 1 kuadriliun gitu. Apakah itu Anda katakan micin juga? Anda nggak tahu token aja sosok bilang micin. Emang Anda kira supply-nya sedikit lalu mahal gitu? Ya enggak. Token itu bisa mahal, bisa murah, itu nggak tergantung soal harganya. Yang bagus itu volumenya dia diperdagangkan enggak, dipakai apa enggak. Token yang bagus itu ya, token yang bagus itu yang ada utility-nya. Token yang kita buat, PG token, Bali token itu utility, Pak, bisa dipakai. Jadi bukan token micin. Token micin itu nggak jelas developernya, nggak jelas orangnya, itu micin. Nggak jelas proyeknya, itu baru micin. Jadi jangan sok-sok ngomong micin, Anda aja nggak ngerti. Token tuh Anda ngerti nggak? Jelasin dulu ke dia. Makanya Bapak Ibu menjelaskan, pahami industri ini, makanya Anda akan kaya. Ya, jadi yang lelet-lelet itu mah lewat aja. Orang yang nggak open mind mah lewat, sosok tahu mereka itu. Padahal baru lahir kemarin sore aja sok tahu gitu loh. Ya, lanjut. Yang penting hadir. Coach, apakah promo gabung platinum masih dapat smartphone masih berlaku? Tidak berlaku. Oke. Basecamp Medang Kamulan Singaraja. Pertanyaan, untuk prospek calon member kita perlu membimbing mereka ya juga sampai minimal paham jual beli SDG, guys. Yang kebanyakan kalau yang sudah di atas umur 50-an mereka agak sulit memahami. Bagaimana caranya, Coach? Caranya ajarkan mereka, ada nggak anak yang muda yang bisa diajarkan teknis. Jadi kalau mau main network, fokus aja ke networknya. Fokus aja closingnya. Tapi edukasinya harus benar, Pak. Di sini edukasinya rumit, sulit. Tapi karena saya umur 50-an, saya nggak sanggup. Saya di bagian affiliate marketingnya saja. Saya menjualkan saja program ini. Begitu saya jualkan, saya dapat segini. Kalau Bapak tertarik join, ayo join sama-sama saya di affiliate marketingnya. Kalau Bapak jadi tim saya, nanti kita kembangin affiliate marketing. Kita fokus di tim marketing aja. Karena kalau di IT-nya agak rumit, agak sulit. Nanti biarkan asesor yang ngajarin kita soal itu. Gitu Pak caranya. Ya Pak Basecamp Medang Kemulan, caranya begitu. Jadi kalau fokus ke marketing, Coach saya umur nih udah fokus ke affiliate marketing aja, fokus. Tapi tetap harus dipahami fundamental daripada bisnis ini. Apa tulang punggungnya, apa core bisnisnya, apa yang dijalankan. Oh, yang kita jual ini pendidikan ya Pak Adam. Iya, pendidikan. Kalau Anda belajar di sini, paling tidak Anda nggak ngerti teknis, minimal Anda mengerti bagaimana cara bisnis ini bekerja, bagaimana token-token itu dibuat, bagaimana kripto ini bisa maju dan berkembang. Anda ngerti. Walaupun Anda udah umur 50-an, karena Anda join di Goldcoin, tentu lebih paham. Gitu. Kalau Anda pengen dapat penghasilan gimana? Yaudah, Anda bagian tim marketing aja deh. Anda bagian menjelaskan ke orang, ke teman, sana, family. Biarkan nanti yang muda-muda menjelaskan teknisnya. Gitu, bonusnya juga besar. Gitu loh caranya, ya. Paham Bapak Ibu ya? Satu lagi, kita prospek yang muda-muda. Mereka tahu tentang trading, kripto, tapi mereka cenderung melinjar mereka sendiri. Nggak mau bergabung dengan kita. Bagaimana solusi buat muda-muda? Bagus. Anda bergabung, Anda trading kripto, Anda sendiri bagus. Tapi kalau Anda bergabung dengan kita, Anda tahu mana prospek yang ditradingkan yang paling bagus. Ya, mungkin ilmu yang Anda belum pernah ketahui bisa Anda dapatkan di sini. Karena di sini banyak trader-trader yang berpengalaman sudah puluhan tahun. Baik itu dia dari forex dulunya, sekarang dia dari stock exchange, dari bonds dan lain-lain. Sekarang juga ada trader kripto. Jadi Anda mungkin baru tahu kripto aja, tapi mungkin Anda belum tahu tentang pasar modal, Anda belum tahu tentang forex. Di sini tempat cerita gitu. Itu caranya ya. Coach, malam dari Pak Made Lukita Benan. Saya gabungkan 10 platinum dari luar daerah Bali. Apa yang saya bisa bikinkan Basecamp, Coach? Bisa bikinkan mereka Basecamp sesuai dengan daerah mereka masing-masing. Supaya apa? Mereka ada tempat ngumpul, Pak Made Luki ya. Jadi supaya mereka ngumpul, pada saat ada Zoom seperti ini, Bapak tinggal ngomong, bro, Basecamp-nya dihidupkan, on kan, nih kata ada lagi live nih, sama Coach Adam. Gitu caranya ya.
Oke, cek lagi. Coach, saya mau tanya tentang USDT. Apakah kedepannya bakalan listing di market dengan mempercepat proses transaksi atau hanya dapat diambil? Ya, namanya USD pasti di listing, Pak. Tapi proses listing itu butuh waktu 6 bulan. Ya, nanti listing pun tidak listing pun sama aja, gitu loh. Intinya dia dipakai nggak sama komunitas. Banyak yang juga listing juga nggak dipakai sama komunitas, gitu loh. Begitu listing juga nanti pasti capek, ya jual lagi ke Bitcoin jual lagi ke Indodax, habis duitnya untuk transaksi aja. Ya begitu dicairkan yang harusnya dapat 2 juta dapat cuma 500.000 karena selebihnya dipotong oleh exchanger. Itulah gunanya ada Kamil Kancap tuh memotong transaksi mahal itu, Bapak Ibu nggak perlu mahal. Tetap dia di listing nanti di market, paham ya? Kemudian Pak Mariadi lagi, kemudian apakah kalau nama lembaga bisa gabung di perusahaan kita, Coach, bisa koperasi lain gabung di GLCC? Bisa aja, Pak, bisa. GLCC ini tempat belajar. Ya bisa, Pak. Ini tempat belajar, siapapun bisa bergabung ya. Pak Arif Amrullah, bagaimana cara menjawab calon member yang bertanya? Jika dalam tanggal tahun tidak mencapai 15 juta, bagaimana? Jika perusahaan bangkrut, modal yang sudah investasikan bagaimana? Jika kerugian fatal, apakah perusahaan bisa backup? Nah, ini yang harus Anda paham. 15 juta itu syaratnya ada 1 juta trader, paham ya? 1 juta trader. Kalau sekarang baru ada 100 trader, ya gimana nanti menuju 15 juta? Ya kita sabar aja dulu sampai 1 juta orang. Pasti kok 15 juta itu. Intinya 1 juta trader, sama-sama belanja aja langsung lebih dari 15 juta pun bisa. Bagaimana dalam 3LC tidak mencapai 15 juta? Yang nggak ada masalah. Karena targetnya adalah 1 juta trader, itu barometernya. Ya, jadi kalau ada yang nanya gitu, patokannya 1 juta trader. Makanya saya rekrut Anda, ajak Anda jadi trader gold coin, supaya makin banyak holder. Kenapa bisa naik harganya? Karena hukum permintaan aja. Barang terbatas, permintaan tinggi, wajar harga mahal. Ya, tuh yang pertama. Yang kedua, jika perusahaan bangkrut, nggak ada urusan gold coin. Ini nggak ada perusahaan yang memiliki gold coin, Bapak Ibu. Ingat, PT Gold Coin di Indonesia ini untuk mendidik menjadi trader, bukan yang punya gold coin. Gold coin itu decentralized. Yang punya itu semua member gold coin, semua holder itu yang punya. Yang tidak ada pun perusahaan di Indonesia, gold coin tetap jalan. Nggak ada pun Indonesia, mohon maaf ya, nggak ada pun orang Indonesia nih di gold coin. Gold coin juga tetap jalan. Ya Bapak Ibu, makanya saya bilang selagi saya hidup di sini, gold coin akan terus berjalan. Itu aja intinya ya. Nggak ada pun perusahaan Indonesia akan tetap jalan. Ya, tuh harus paham menjelaskan. Jangan nanti nggak 15 juta, siapa yang menjanjikan 15 juta? 15 juta itu adalah barometer kalau kita sudah punya 1 juta trader. Itulah gunanya kita merekrut sebanyak-banyaknya orang untuk melek tentang teknologi digital. Bagaimana Indonesia bisa maju? Teknologi digital aja nggak ngerti. Makanya kita standar 15 juta itu adalah 1 juta trader. Sudah jelas. Dari 2 tahun lalu saya masuk ke Indonesia, nggak berubah itu presentasinya sampai hari ini. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Coach mau tanya lagi. Untuk kelas lanjutan setelah basic trader, kapan ada kelasnya Coach? Lebih cepat supaya target 1 juta trader segera tercapai. Ya, segera. Nanti ada nama intermediate class. Dari basic naik ke intermediate, dari intermediate naik ke advance naik ke master naik ke grandmaster. Ya, jadi ya nggak gampang karena volumenya butuh gitu loh. Jadi sabar dulu Pak Latifah ya. Next lagi, nih sudah pertanyaan terakhir. Ya, Coach Mutra Effendi ini terakhir ya. Coach, ada SOP atau PDF untuk panduan untuk mengajarkan tuh edukasi sesuai dengan aturan PT Gold Coin. Intinya Bapak Ibu, PT Gold Coin tidak pernah mengatur bagaimana supaya Bapak Ibu untuk ini. Tidak ada. PT Gold Coin itu hanya menyediakan untuk lembaga pendidikannya. Selesai. Persoalan Bapak Ibu nanti menjelaskan, ya jelaskan apa adanya. Menurut kemampuan Bapak Ibu, disitulah Gold Coin akan maju. Karena tanpa PT Gold Coin pun Gold Coin akan tetap besar. Gitu loh Bapak Ibu ya. Paham ya? Tanya lagi nih, Coach saya ABR, Pak Abdul Gold Sukamara, salah satu member di GASI Borneo. Kalau boleh saran, bisa bikin peluang trading offline seperti TOT, lebih seru bisa trading sama untuk melambungkan gold coin. Iya, itulah gunanya. Mulai besok tradingnya live bersama saya. Jadi Bapak Ibu tahu harga hari ini berapa, kita beli berapa, ambil posisi berapa. Itulah gunanya Basecamp itu sebanyak-banyaknya diadakan. Pada saat saya yang mengisi, Bapak Ibu buka laptop juga di rumah. Buka laptop, buka handphone, sama-sama trading. Lebih seru belajar tradingnya. Begitu Bapak Ibu ya.
Coach, program kendalanya bisa nggak tambahkan program mesin pertanian? Soalnya para petani sangat membutuhkan. Bisa, Pak. Nanti kita bikin semua ya. Intinya nanti Bapak siap backup. Coach, boleh nggak USDC hasil SAU boleh dijual ke member baru untuk beli voucher? Ya boleh, ambil cashnya. USDC-nya dijual. Itulah gunanya Bapak Ibu punya USDC. Makanya vouchernya hanya bisa beli USDC. USDC hasil SAU, hasil mining, mau dibelikan lagi ke program bisa. Mau dijual beli voucher, uangnya ambil. USDC-nya kasih supaya dia bisa beli voucher. Begitu Bapak Ibu. Karena siapapun yang punya USDC dapat membeli voucher. Kan gitu. Persoalan dia dapat vouchernya dari mana, dapat USDC-nya dari mana, yaitu urusan mereka. Intinya ambil kancap, begitu dia ada USDC, dikasihlah voucher. Gitu loh. Oke? Malam Coach, Izat dari tim KBU Bandung, Pak Ohan. Ada lahan paman saya di Tangerang, saya garap Google Point Property Sejahtera. Saya punya usul untuk pemilihan rumah dengan budget 700 USDC. Seolah lahan tersebut akan lebih terjangkau untuk member. Siap, bisa Bang Izat. Ya, kita eksekusi segera, bikin marketing plan-nya. Ya, oke lanjut. Saya Sukron Cilacap, apakah bisa daftar hybrid imajinasi salah klik Jatim tapi ikut kanwil Jambi bisa tenang Pak, selagi ikut itu pasti dapat tenang ya. Terus kita kan hadir di Bali dapat kapan bisa dipakai untuk daftarkan orang program, mulai besok sudah bisa Pak ya, karena ini kan saya lagi nunggu data dari kanwil Kacap ini mana totalnya yang ikut program dagang, agen-agennya di daerah itu berapa. Saya lagi menunggu itu aja Bapak Ibu, kalau sudah dapat langsung kita distribusikan, Bapak Ibu langsung bisa pakai ya. Oke, cukup ya. Ya, apalagi cukup sudah. Oke, sekarang cukup Bapak Ibu ya. Jadi sementara itu dulu. Kita lanjut besok karena ini udah jam 10:30 malam. Waktu saya di negeri Antah Berantah sekarang Bapak Ibu. Jadi saya pengen liatin ke Bapak Ibu nih ya. Posisi saya lagi di negeri Antah Berantah Bapak Ibu. Ya nih kita lihat posisinya. Nah, nih saya lagi di sini Bapak Ibu. Nih, saya lagi di mana nih? Nih, saya lagi di Riau Island. Nih, Bapak Ibu lihat saya lagi ada di mana ya? Tuh. Ini ada Malaysia, nih ada Malaysia di kiri ya. Ada Malaysia di kanan. Nih. Ya, nih saya nih Bapak Ibu. Nah, jadi kita terbentang jarak dan waktu Bapak Ibu. Saya jauh banget sekarang nih posisinya. Ya ini saya screenshot buat Bapak Ibu biar Bapak Ibu nanti nggak selalu ini terus ya. Jadi besok kalau saya ada di mana-mana, selagi Bapak punya koneksi internet ya tetap bisa ketemu dengan saya ya. Makanya ini kita tambah. Saya lagi di Natuna Bapak Ibu ya. Jadi saya akan terus memajukan sampai ke ujung dunia ya Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu orang kayak saya hati-hati aja Bapak Ibu. Saya bilang iya mah iya. Oke Bapak Ibu, terima kasih dari programnya luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih banyak malam ini. Saya sayang sama Bapak Ibu. Insya Allah kita maju sama-sama. Kita sama-sama sayang sama Goldcoin. Besok malam kita lanjutkan. Besok kita belajar tentang live trading. Ya besok saya pagi sudah take off ke Bali. Besok malam saya sudah ada di Bali. Besok malam. Jadi Bapak Ibu tetap jaga kesehatan. Sekarang COVID. Jaga jarak, insya Allah semuanya aman, tenang, tentram. Besok kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.